Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa darati wa tunashin salihin salam katul muqrabin. Husana ila mu'alif hadal kitab Sayyid Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam. Husana ba'na umatina wa zatina wa sunna syaihina husana ila mahatina asqiya malang talamizi wa asabah. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 995. Waraina fi Muwatta Imam Malik. Wa kitabai At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. An Bilal ibnu Haris Al-Muzani rahimallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Inna rajula sak temene seseorang yatakalamu yang update status bil kalimati kelan status min ridwanallahi ta'ala saking sesuatu yang diridhoni Allah ta'ala maing barang kana yadunu yang menduga sapa man antabluha ento sampai apa kalimat maing barang balagot yak tubuh mongko bakal mencatat sapa Allah lau kediman biya kelan kalimat tadi ridwanahu ing ridane Allah taala ila yaumin maring hari yaqahu yang bakal ketemu sapa manhu ing Allah. Ini hadis ini sama dengan hadis kemarin, hadis nomor dari Bukhari. Redaksinya beda, cuma maknanya sama, yaitu siapapun orang yang menulis berucap update status yang update statusnya itu isinya adalah sesuatu kalimat yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka orang tadi akan mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala sampai hari kiamat. Wa inna rajula lan sak temen seseorang ya layatakallamu sebaliknya seseorang yang kemudian update status bil kalimati kelawan kalimat min sakhotillahi ta'ala dari sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka nayadunu yang menduga antabluho yang sampai apa kalimat maing barang balagot ya yaktubu. Sebaliknya kalau orang itu update status yang isinya sesuatu yang tidak disukai atau dimurkai Allah, maka yaktubullahu ta'ala mencatat sapa Allah lau kediman biha sebab kalimat tadi sakhotahu ing sesuatu yang dimurkai Allah ila yaumin yalqahu. Artinya kalau kita update status itu baik sesuai dengan sesuatu yang diridhai Allah, insya Allah kita mendapatkan ridhonya Allah sampai kiamat. Sebaliknya kalau kita update status yang kemudian isinya enggak baik, maka kita akan mendapat murka Allah sampai kiamat. Itu luar biasa. Padahal kita bisa bayangkan kalau kita update status, yang update status itu sesuatu yang sifatnya hoax, kebencian, fitnah, delalah, kemudian naudzubillah setelah update status kemudian kita mati. Maka kan status kita nggak ada yang bisa menghapus, akan tersimpan di Google dan setiap orang akan bisa baca. Betapa kemudian dosa sesuatu yang nggak baik itu akan terus berulang dan kita menanggung beban dosanya. Itu luar biasa. Karena itulah mari kita belajar kode-kode update statusnya, update status yang semoga Allah ridho. Jangan kemudian sesuatu yang sakhatallahu ta'ala, yang sesuatu yang dimurkai Tuhan. Warwaina fi kitab Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah an Sufyan ibnu Abdillah kultu. Ini ada hadis yang mirip juga dari Sufyan bin Abdullah. Beliau mengatakan gini, kultu matur sapa ingsun ya Rasul. Sufyan bin Abdillah itu bertanya ke Nabi begini, hadisni mugi nyampaikan berbicaralah kepada saya bi amrin
kelawan sesuatu aktasimu yang bisa menjadi berpegangan sapa ingsun bihi kelawan amrin. Kalau dalam bahasa kita Kanjeng Nabi, tolong saya dikasih wejangan mau idhoh yang bisa saya jadikan pegangan. Nah, maksudnya gitu. Kalau dulu kita masih ingat kalau Ustaz masih kecil, kalau ada santri di rumah kemudian mau pergi jauh, biasanya kemudian sowan bapak ibu itu minta apa namanya, minta pesan, Kiai saya mau pergi, tolong saya dikasih pesan apa yang harus saya jaga. Saya kan enggak, kan beda mungkin ya gaya ininya. Dulu cobalah Anda tanya mbah-mbah kita, bapak-bapak kita dulu yang mondok, kan yang sering kan gitu. Nah, sahabat ini juga gitu, datang ke Nabi kemudian nyampaikan ke Nabi gini, Kanjeng Nabi tolong saya dikasih wejangan yang itu bisa saya jadikan pegangan. Jadi artinya minta sesuatu yang itu penting, yang jadikan pegangan. Nabi kemudian menjawab gini, qala kul Rabbiyallah summa istaqim. Kata Nabi, katakanlah Robbi utawi pangeranku itu Allah. Katakan dalam diri kita, Tuhan kita itu Tuhan saya Allah. Setelah itu summa istaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi kita tetap memegang janji itu bahwa kita bertuhan pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dengan itu enggak cukup. Sahabat Sofyan tadi bilang lagi, "Qultu ya Rasul, cik njaluk maneh." Kita kan bonus satu aja udah cukup. Kayak kita ngasih tugas ke mahasiswa, ini tugas akhir, buat ini ya, masih perlu nambah? Mboten Ustaz. Malah kalau bisa nggak usah ada tugas. Nah, kan beda. Kalau dikasih tugas, mesti yang ditanyakan, kapan terakhir Ustaz kumpulkan? Saya selama jadi dosen itu, kayaknya belum pernah kita ada mahasiswa, Ustaz, kapan mulai bisa dikumpulkan? Enggak. Kapan terakhir dikumpulkan? Kok enggak ada yang ini? Kapan mulai dikumpulkan? Enggak. Nah, sahabat itu enggak gitu. Dikasih pesan satu masih nambah. Kanjeng Nabi apa lagi? Nah, kita kan pun cukup nikus tunggal mawon pun cukup. Satu aja. Bedanya kita dengan sahabat itu gitu. Mau pergi minta wasiat. Anda pernah lihat wayang kulit? Nah, kalau dalam wayang kulit kan juga gitu toh. Begitu sowan neng rajanya, orang tuanya kan biasanya minta pangestu, minta pesan apa yang harus saya lakukan. Nah, wayang itu kan tradisi dulu. Seperti itulah kita. Nabi juga gitu, para sahabat. Kanjeng Nabi tolong saya dikasih wejangan sehingga itu menjadi pegangan saya. Dikasih oleh Kanjeng Nabi, Qul Rabbiyallahu sumastaqim. Apalagi Kanjeng Nabi? Itu kan baru satu. Yang lain apa? Qultu ya Rasul. Nambah lagi. Ma ahwafu. Ma iku apa ahwafu ma utai luweh dikhawatirkan takhofu yang khawatir sapa jenengan alai yang atase saya. Kalau bahasa kita apalagi yang harus saya hindari. Yang Kanjeng Nabi khawatir tentang saya. Kanjeng Nabi dari jenengan kenal saya, apa yang harus saya hindari? Apa yang perlu saya jaga untuk saya jauhi? Ditanya begitu, apa jawabannya Nabi? Fa'ahoda, mongko megang sapa Nabi bilisanis nafsihi dengan bibir Kanjeng Nabi sumakola hadza. Kemudian Nabi ngendika hadza. Artinya ketika ditambah lagi Kanjeng Nabi apa yang perlu saya jauhi karena itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Nabi mengatakan, jaga mulut. Jaga bibir, jaga mulut. Itu penting. Ini kan konteksnya di dalam menjaga lisan. Wa rawaina fi kitab At-Tirmidzi Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuksiru, jangan memperbanyak sapa sira al-kalama ing ucapan. Kata Nabi jangan banyak ngomong bi ghairi dzikrillah taala kecuali zikir. Jadi jangan banyak bicara kecuali zikir. Kalau bahasa kita sekarang jangan banyak update status kecuali sesuatu yang baik.
Fa inna kasrotal kalami, kata Nabi, krana banyak ngomong bi ghairi dzikrillah, selain zikir pada Allah, iku qaswatun, bisa membuat keras lil qalbi maring hati. Banyak ngomong itu membuat hati menjadi keras. Padahal kita itu kadang mau tidur itu lagi ngobrol, itu sampai tengah wengi gak kerasa. Apalagi kalau malamnya mau lihat bal-balan. Saya kira bal-balan ya. Gitu. Yang tahu jadwalnya kan ini. Jaga nih bal-balan jam setengah piro? Jam berapa tuh? Sampai tengah malam. Jadi ngobrol sampai ini. Itu loh. Cobalah kita bayangkan. Kenapa kita bisa kuat ya melek bengi delok bal-balan? Kenapa kita nggak bisa kuat lagi maca buku, lagi nggawe skripsi, lagi buka itu loh ngantuk. Kenapa begitu buka buku langsung ngantuk? Sementara kalau lihat bal-balan kok gak ngantuk. Kadang kita tidur sore dengan niat, ya Allah nanti bangun. Itu nggak mudah. Tapi lah, oh ya nanti jadwalnya setengah loro ya. Iku langsung tangi. Kenapa berbeda? Coba dievaluasi diri kita masing-masing. Nabi, salah satu pesannya Nabi, jangan banyak bicara kecuali sesuatu yang baik. Kalau bahasanya Nabi, kecuali zikir. Kenapa? Karena banyak ngomong yang tidak terkait dengan sesuatu yang baik itu qaswatun, bisa membuat hati kita menjadi keras. Wa inna ba'dan nasi, lan sak temene sesuatu yang membuat jauh seorang manusia minallahi dari Allah Ta'ala, iku al-qalbu al-qasi, hati yang keras. Jangan ngomong banyak, jangan banyak bicara, jangan banyak update status yang nggak penting. Karena ngomong banyak selain sesuatu yang tidak baik, yang baik maksudnya, itu membuat hati keras. Nah, kalau hati sudah keras, maka konsekuensi lebih jauh adalah membuat kita semakin jauh pada Allah SWT. Jadi artinya kita itu jauh dari Allah karena hati kita keras. Kenapa hati kita keras? Karena banyak ngomong dan banyak status yang nggak jelas. Masih ingat dulu hadis yang lain, banyak ngomong banyak dosa. Biasanya asalnya ngomong apik, sesuatu loh ngambrak, ngerasani koncone, ngerasani dosa ini, ngerasani tonggone. Oh, macam-macam. Akhirnya kan jatuh pada ghibah dan sesuatu yang enggak baik. Rawaina fihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sama dengan hadis kemarin. Kemarin masih ingat Nabi itu pernah menjanjikan pada kita. Kata Nabi yang hadis 992, siapa yang bisa menjamin untuk bisa menjaga lidah dan kemaluannya, maka adman lahul jannah. Nabi yang menjamin dia dengan surga. Menjaga ucapan. Nah, di sini juga senada dengan itu. Nabi mengatakan begini, man sapane wong waqohu, yang iso njaga sapa hu ing man sapa Allah taala saroma ing keburukane barang baina lihya ini atau baina lahya ini, antarane dua bibirnya, basaroma lan buruke barang, baina rijlaihi antarane dua kaki. Siapa yang bisa menjaga diri dari ucapan, bibir dan kemaluannya, dakhalal jannah, insyaallah masuk surga. Ini kan luar biasa. Itu artinya berarti juga orang bisa jatuh ke neraka itu juga karena tidak bisa menjaga kemaluan dan menjaga mulutnya. Rawaina fihi an Uqbah ibnu Amir radhiyallahu an qultu. Matur sapa ingsun, Uqbah ini pernah nanya ke Nabi begini, ya Rasul, man najatu? Kanjeng Nabi, man najatu? Maiku apa najatu tai keselamatan atau keberuntungan? Yang disebut orang beruntung itu apa Kanjeng Nabi? Orang yang selamat itu siapa? Kala cara agar kita selamat, amsik mongko njogo sapa sira alaika ing atas sira lisanaka.
Orang yang beruntung itu adalah orang yang bisa menjaga ucapannya, menjaga lisannya, menjaga update statusnya. Itulah orang yang beruntung. Satu, indikatornya. Yang kedua, wal yasaka lan membuat jembar kaing sira apa baituka. Orang yang kedua, orang yang merasa dinilai beruntung adalah orang yang rumahnya itu bisa menjadi tempat di mana kita menjadi nyaman. Rumah menjadi nyaman itu tidak harus mewah toh. Nabi itu rumahnya, Anda lihat di di Google ya, di gambar miniatur rumah Kanjeng Nabi. Rumah Kanjeng Nabi itu kan tidak besar. Kan antara tempat tidur, dapur, dapur ya, tempat masak, dan itu kan kecil banget, mungkin segini, kurang kecil. Tapi Nabi bisa mengatakan baiti jannati, karena merasa rumah itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Nabi mengatakan salah satu indikator yang kedua orang itu disebut beruntung adalah kalau rumah yang dia tempati itu bisa menjadi tempat berteduh, tempat di mana hati kita menjadi nyaman. Mlebu rumah itu langsung nyaman. Mungkin kita neng kantor kita udah jenuh, udah capek, sumpek dengan pekerjaan, begitu mulai itu langsung nyaman. Bukan kok mulai tambah pusing. Akhirnya kabur dan kafe. Itu kan berarti bukan orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah begitu masuk rumah itu bisa menjadi pelabuhan hatinya. Karena begitu masuk rumah itu nyaman, ketemu anak, keluarganya. Itu yang kedua kata Nabi. Yang ketiga, wa abki lan nangis sapa sira ala khotiyatika ing atase kesalahanmu. Kemudian yang salah satu tanda indikator orang beruntung yang ketiga adalah ketika kita berbuat salah, jatuh pada kesalahan, kita kemudian bisa menangis, menyesal, dan bertaubat. Enggak banyak loh, tidak semua orang yang salah bisa sadar dan taubat. Maka orang yang dikaruniai kesadaran ketika dia berbuat salah kemudian menangis taubat, itu adalah salah satu indikator orang yang beruntung. Jadi nangis itu karena sadar, bukan kok karena klub yang kita dukung kalah kemudian kita nangis. So, karena klubnya salah, klubnya main diasin ini ngarepe TV. Itu bedanya penonton santri karo penonton nggak santri. Lah santri maca Yasin, tahlilan, tahlilan di depan TV, lapo mendukung klubnya. Kita menangis karena kita sadar kita jatuh pada kesalahan. Itu tiga indikator kata Nabi. Indikator orang yang dianggap beruntung adalah satu, dia mempunyai kesempatan dan kesadaran ketika salah, sehingga dia bisa menangis, menyesali, dan bertobat. Yang kedua adalah orang yang rumahnya bisa menjadi pelabuhan hatinya, sehingga masuk rumah itu menjadi nyaman. Dan yang ketiga adalah orang yang bisa menjaga update statusnya, bisa menjaga ucapannya. Tiga ini adalah kata Nabi indikator orang yang beruntung, orang yang najah, orang yang selamat. Rawaina fi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala idza asbaha alikane waktu pagi sapa ibnu Adam fa inal a'dha'a, ketika kita mulai masuk pagi subuh, maka anggota badan ini sesungguhnya saling mengingatkan. Fa inal a'dha'a, sak temene anggota badan kullaha, seluruh anggota badan iku yukafiru, mengingatkan alisana ing lisan. Fatakulu, kata Nabi, mungkin kita nggak dengar ya, tapi Nabi mengajari kita sesungguhnya setiap pagi anggota badan kita itu mengingatkan mulut kita. Apa yang dikatakan anggota badan tadi? Ittaqillaha fina, takutlah pada Allah untuk kita semua. Fa innama nahnu, karena kita semua iku bika bersamamu.
fa inistaqomta nalikane jejeg itu apa? Lurus, nalikane lurus sapa sira istaqomna. Kalau mulut kita itu benar, maka kata anggota badan yang lain kita itu juga benar. Tapi fa ini tawajjatta, fa ini wajjatta nalikane bengkok sapa sira awajna, maka kita juga jadi bengkok. Kalau mulut kita itu enggak jejeg, mulut kita itu enggak bisa terjaga, maka anggota badan yang lain juga akan ikut menderita. Mulut kita itu bisa terjaga, yang lain juga selamat. Nah, karena itulah setiap hari, kata Nabi, semua anggota badan itu mengingatkan mulut kita. Hati-hati seharian ini, jangan sampai kemudian melakukan ucapan yang enggak baik. Karena kalau mulut kita itu salah, yang lain itu akan menanggung akibatnya. Sebaliknya kalau mulut kita benar, bisa terjaga, yang lain juga selamat. Banyak toh orang akhirnya tak ditangkap polisi karena update statusnya yang enggak benar. Akhirnya masuk penjara. Mereka yang masuk penjara itu kan anggota badannya. Kenapa bisa masuk penjara? Karena tidak bisa menjaga update statusnya. Kesalahan, kalau dulu kesalahan mulut, saiki kesalahan apa itu? Jempol. Kesalahan jari. Karena di status yang nggak jelas. Dan kita bisa melihat tidak sedikit orang yang kemudian dilaporkan ke polisi, ditangkap polisi karena update statusnya yang nggak benar. Kalau di sini Nabi mengatakan setiap hari itu anggota badan kita sudah warning ke mulut kita. Hati-hati ya sehari ini, karena kalau Anda salah kami juga menanggung akibatnya. Rawaina fi kitab Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ummi Habibah radhiyallahu anin Nabi alaihi salatu wasallam qala kullu kalami ibnu Adam utai seluruh ucapan ibnu Adam iku alaihi bisa memberikan bahaya pada ibnu Adam. Lalahu tidak ada keuntungan dari ucapannya. Kata Nabi, ucapan kita, update status kita itu semuanya berbahaya. Tidak ada untungnya kecuali illa amron bil ma'ruf, kata Nabi, kecuali sesuatu yang baik, perintah yang baik. Wa nahyan anil mungkari, dan amar ma'ruf nahi mungkar, wa dzikron lillah, lan dzikir pada Allah. Artinya seluruh ucapan kita, seluruh update status kita itu bisa mendatangkan petaka, kecuali satu status yang dzikir atau amar ma'ruf nahi mungkar. Wa ra'ayna fi kitab Tirmidzi qultu ya Rasul. Ini Mu'ad bin Jabal pernah matur dengan Nabi begini, ya Rasul ahbirni, mugi ngasih kabar sapa tuane ingsun bi amalin kelan suatu amal yudkhiluni, yang bisa memasukkan apa amal ni ingsun al jannata. Kata Mu'ad, kanjeng Nabi tolong saya dikasih tahu amalan yang bisa memasukkan saya, menyebabkan saya bisa masuk surga. Wa yubadiuni, wa yubaiduni, lan menjauhkan apa amal ingsun aninnar minan nari saking neraka. Amalan yang bisa jauh dari neraka dan memudahkan masuk surga. Kalau njak sopan Nabi lakot sa'alta. Nabi mengapresiasi pertanyaan Mu'ad. Lakot sa'alta, teman-teman bertanya sapa sira an adimin, saking sesuatu yang besar. Wa innau layasirun, tetapi pertanyaan Mu'ad, kata Nabi, itu pertanyaan yang luar biasa. Amalan yang bisa memasukkan surga dan amalan yang menjauhkan kita dari neraka. Wa innau layasirun, tetapi ini sebetulnya mudah, alaman yang atas wong yassarahu, yang membuat mudah, memberikan kemudahan ing man sapa Allah. Apa yang harus dilakukan? Amalan yang bisa masuk kita ke surga. 1, ta'budullaha la tusriku bihi syai'a. 1, menyembah Allah dan tidak syirik. Itu amalan yang masuk surga. Kita ibadah dan tidak syirik. Itu 1. Yang kedua, kata Nabi, wa tuqimus shalah, melakukan salat. Yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat. Apa namanya? Membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal bait, lan haji.
Itu amalan yang memudahkan kita masuk surga, menyebabkan kita bisa masuk surga dan jauh dari neraka. 1, tidak syirik pada Allah. 2, rajin sholat. 3, mengeluarkan zakat. Yang keempat, puasa. 5, haji. Itu amalan yang bisa masuk surga. Sumakola. Kemudian Nabi masih melanjutkan. Dawuh gini, ala adulluka ala awabil khairi. Ala adulluka atau orang menunjukkan sapa ingsun ka ing sira ala awabil khairi ngatasi pintu kebaikan. 5 tadi amal yang bisa membuat kita masuk surga. Yang kemudian Nabi masih menyampaikan lagi, ada amalan-amalan yang itu oleh Nabi dinilai sebagai sesuatu pintu kebaikan. Jadi jalan menuju kebaikan. Ada beberapa. 1, as-saumu. Puasa ikut junatun. Junatun itu perisai. Bisa diwaca janatun, diwaca jinatun, diwaca junatun. Like janatun surga, like jinatun ya jin, like junatun tameng, perisai. Gitu macane gitu mana nih? Kata Nabi puasa itu bisa menjadi perisai kita. Contoh paling mudah kan, lah Anda puasa, melaku itu kan bisa menjaga diri toh, gak tolah-toleh. Karena kita njogo posone ben apik. Poso kok kelayapan. Kate siang kate melaku yo semales kane luwe. Akhirnya puasa itu bisa menjadi junah, menjadi perisai kita dari sesuatu yang tidak baik. Kan terus selain puasa Ramadan, kalau bisa puasa sunnah, maka lakukan sunnah sebagai perisai kita. Puasa Senin Kemis, puasa apa, itu bisa menjaga diri kita. Itu 1, itu abwabul khair. Kedua, wasodaqatu, sedekah. Selain kita itu zakat, kita masih ada diajarkan oleh Nabi sedekah. Awas sodako tutai sodako iku tutfi'u, bisa memadamkan al khoti'ata ing kesalahan. Kama yutfi'u kaya oleh memadamkan apa alma'u air annaro ing api. Sedekah itu bisa lidafil bala. Masih ingat ada bahasa hadis yang lain. Jadi kalau kita dapat kemungkinan, sangat mungkin hari ini kita celaka, naudzubillah misalnya ada jatuh atau apa, atau sesuatu yang nggak baik, maka hal yang nggak baik itu bisa kita tolak dengan sedekah. Dulu masih ingat di Surabaya itu ada dulu tahun berapa itu, ada tokoh perampok kelas kakap, nggak pernah bisa kecekel polisi. Dia yang dirampok bukan orang, ngerampoknya bank. Terakhir ketangkep kemudian dihukum mati. Tapi yang menarik adalah ceritanya anak buah. Kalau dia habis ngerampok bank, itu keliling ke beberapa daerah di Surabaya, golei orang miskin untuk dikasih sedekah. Jadi sebagian dirampokkan dikasihkan itu. Ketika ditanya ngapain gitu, buang sial. Jadi akhirnya karena itulah dia nggak pernah kecekel. Kalau dia ditanya buang sial. Kalau bahasa kita kan daf'il bala. Kan itu biasakan dengan sedekah. Sedekah itu bisa untuk menolak bencana. Saya kira Anda pernah ngaji, apa itu dulu? Duratun Nasihin atau apa? Ada cerita zaman Nabi Sulaiman. Nah, diceritakan di situ, di pinggir desa, itu ada pohon besar, kemudian di pohon itu ada burung yang dia membuat sarang. Nah, burung itu mengadu ke Sulaiman, ke Nabi Sulaiman, tentang perilaku orang di pinggir kampung itu, pinggir hutan itu. Setiap dia bertelur, telurnya mesti diambil orang itu, sehingga dia sampai berulang-ulang bertelur nggak bisa lahir netes anaknya, karena setiap nelurnya diambil. Nah, kemudian
burung itu lapor ke Nabi Sulaiman agar dia dijaga dari gangguan orang itu. Maka kemudian Nabi Sulaiman merintahkan jin untuk njogo manuk tadi agar dia tidak diganggu oleh orang tadi. Nah, ternyata setelah Nabi Sulaiman merintahkan jin untuk menjaga burung tadi, beberapa hari kemudian burung itu tetap aja lapor lagi. Nabi Sulaiman gimana ini? Kok saya sudah lapor, katanya saya sudah dijamin dijaga. Ternyata tetap aja orang kampung itu ngambil telur saya. Jadi telurnya itu tetap hilang walaupun sudah dijaga jin. Ternyata kemudian dikonfirmasi orang yang ngambil tadi, kok bisa kamu tetap ngambil telur burung itu padahal saya sudah perintahkan jin untuk menjaga. Apa kata jinnya yang dipanggil tadi? Kenapa kok sampai orang tadi tetap aja juga bisa padahal dia sudah disuruh menjaga? Kata jinnya tadi, setiap orang itu mau naik ke pohon mengambil telurnya, saya itu sudah jaga, tapi begitu orang itu dekat, saya dilemparkan oleh malaikat. Jinnya malah dibuang oleh malaikat. Karena jinnya itu dibuang oleh malaikat, orang itu tetap aman naik. Nah, kemudian orang ditanya, kok bisa kamu selamat dari gangguan jin? Kata orang tadi, dia membiasakan diri setiap mau pergi kemanapun, termasuk ngambil telurnya burung tadi, dia ngasih sedekah. Karena sedekah itulah kemudian pangeran Allah SWT memerintahkan malaikat untuk membuang jin yang akan mengganggu orang itu. Artinya ini cerita, tetapi konteksnya adalah bahwa sedekah itu bisa membuat daf'ul bala, menghilangkan bencana. Sama dengan ini. Wa sholatu rajuli lan salate seseorang fi jawfil laili. Salat tengah malam, salat tahajud ya. Salat tengah malam itu bukan isya. Bukan isya. Kayak kita maca manakib Syaikhul Qadir Jailani itu lek salat subuh wudune isya. Oh, kita juga Ustaz. Karena salat isya ketinggalan. Menjelang adzan baru salat isya, kemudian langsung subuhan. Nah, salatul rajuli min jawfil laili, salat tahajud malam hari itu bisa menjadi pintu kebaikan. Mumpung kita di pondok, Anda mumpung di pondok, marilah kita biasakan untuk salat malam. Karena lah wis mulai, wis neng omah, wis nikah, nggak mudah. Apalagi duwe anak cilik, wah wis gak kober tahajud biasanya, nggak mudah. Lagi mau tangi anaknya tangi, akhirnya kan nggak mudah. Mumpung kita masih tidak ada alasan untuk tidak bangun malam. Sumatala, kemudian baca sopan Nabi, ini ayat Al-Quran, tata jafa junubuhum anil madhoji. Tata jafa meninggalkan apa junubuhum lambunge man anil madhoji saking tempat tidur. Salah satu tanda orang yang dekat dengan Allah itu adalah senantiasa kalau malam itu dia meninggalkan tempat tidur, bukan pindah loh ya. Meninggalkan tempat tidur. Ustaz saya juga rajin pindah kamar sana, pindah kamar sini. Tapi bangun untuk tahajud. Itu indikator orang yang dekat dengan Allah SWT. Hatta balagha ya malun. Semakola ala uhbiruka biroksil amri, kelawan pangkalnya sesuatu. Kalau tadi pintu kebaikan. Pintu kebaikan itu 1 puasa sunnah, 2 sedekah, 3 sholat malam. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, karena Nabi mengatakan 3 ini adalah pintu kebaikan, berarti kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dalam hidup kita, maka kita bisa lakukan itu. 1 puasa, kalau nggak kuat puasa yo sedekah, nggak kuat sedekah yo bangun malam. 3 itu pintu kebaikan. Artinya pangkal kebaikan dalam hidup itu sholat malam, sedekah, dan puasa. Nah, itu pintu kebaikan. Seterusnya Nabi mengajari kita begini. Ala uhbiruka biroksil amri. Biroksil amri kelawan pangkale sesuatu perkara. Wa amudihi lan tiangnya.
wa dzurwati sanamihi lan puncak permukaannya. Ini berarti amal yang utama. Kultu bala nggih ya Rasul. Qala dawuh sapa Nabi ra'sul amri utawi pangkal segala sesuatu iku al-islamu Islam. Jadi pangkal kebaikan, pangkal keselamatan, pangkal macam-macam itu adalah Islam. Wa amuduhu utai tiangnya sesuatu iku as-sholatu salat. Wa dzirwatu sanamihi lan puncaknya iku jihadu jihad. Sumakala kemudian Nabi masih melanjutkan lagi ala uhbiruka bimilaki dzalika kullihi kelawan yang menguasai segala sesuatu tadi. Jadi tadi ada poso, ada sholat malam, ada sedekah, ada sholat, ada jihad. Ya, di atas semua yang mengendalikan tadi, qala qultu matur sapa ingsun bala ya Rasul. Nah, di atas semuanya fa'akhoda. Nabi kemudian mengatakan fa'akhoda mongko megang sapa Nabi bila lisani kelan lisane Nabi. Sumakola kufi alaika, jaga mulutmu. Jadi Islam itu bagus, sholat itu hebat, jihad itu luar biasa. Tetapi di atas semua ada satu hal yang penting, yaitu menjaga status, menjaga ucapan. Anda masih ingat ada hadis, itu puasa. Kamin so'imin laisa lahu ila ju'wal atas. Banyak orang puasa tapi tidak dapat pahala karena tidak bisa menjaga mulutnya. Jadi puasa penting, sholat itu wajib, macam-macam itu harus kita lakukan. Tapi di atas semua itu adalah kafu lisan, mengendalikan ucapan. Qultu ya Rasul, wa inna sedunia kita iku lamu ahaduna, orang yang dijaga bima tatakallamu bi. Kanjeng Nabi kalau jaga mulut, saya juga jaga mulut. Kita semua kan mesti jaga mulut, sahabat. Enaknya ngomong. Faqala takil taha umuka. Bahasa kita itu apa ya? Jadi kayak kalau makna aslinya kan sakilat ka umuka. Semoga mateni sopo ibumu. Tapi itu kan bahasa asem ya. Mungkin gitulah bahasa kita. Wong diomongi jaga mulutmu. Ya, kita juga jaga mulut kan Nabi. Asem, mungkin gitulah bahasanya. Gak ngono kuwi maksudnya, iki kalau dua Anda toh, kita ngomong ke siswa kita, terus kita ngomong serius, ternyata siswa kita, murid kita ngomongnya, ya mungkin karena guyonan, kemudian kita nanggapi juga dengan bercanda, Nabi tentu bercanda. Gak ngono kuwi maksudnya. Wahal yakubu, wahal yakubu lan ora di kalau Yakubu itu wajah di ke bawah. Kalau Anda delosor kemudian wajah diusap noneng tanah. Dijatuhkan. Wal Yakubu lan ora menjatuhkan Yakubu annasa ing manusa finnari ala wujim ilaha so'idu al-sinatim. Kata Nabi, tidak adalah sesuatu yang bisa membuat kita jatuh ke neraka kecuali karena kita tidak bisa menjaga ucapan. Jadi kata Nabi, salah satu hal terbesar yang membuat kita itu jatuh ke neraka adalah karena kita tidak bisa menjaga ucapan kita. Karena itulah kita layak dulu ucapan, sekarang ada status atau apapun lah. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.